Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah fa inna syaitan la yatamatsalu bi aw kama qala. Jadi fasayarani fil yaqظah di sini akan dijumpai baginda Nabi dalam keadaan terjaga. Itu terjadi ketika di dunia. Jadi makna hadis itu antara lain, siapa saja yang bermimpi melihatku, maka orang itu akan melihatku dalam keadaan terjaga, karena setan tidak bisa menyerupaiku, kan begitu. Itu hadis sangat sahih itu. Jadi pengertian fasayaroni fil yaqظah itu akan dijumpai baginda Nabi dalam keadaan terjaga sebelum wafatnya. Karena nanti kalau setelah wafat itu banyak orang yang berjumpa dengan baginda Nabi, apakah orang itu pernah bermimpi atau tidak ketika di dunia, begitu. Nanti kalau saya bacakan beberapa pengalaman dari ulama, dari aulia yang sudah berkali-kali berjumpa baginda Nabi, ya banyak itu. Jalaluddin Asyuyuti, Abul Abbas Al-Mursi, terus banyak lah. 4 imam madhab itu bahkan sering berdialog langsung dengan baginda Nabi ketika menanyakan hadis-hadis itu. Begitu. Aba Emil Amiluddin dijawab dengan dalil, ya, jangan dengan pertanyaan kosong, mutar-mutar saja. Terima kasih. Iya, betul sih. Kalau mimpi itu sulit dipastikan kebenarannya. Setidaknya kita melihat dari dampaknya saja. Kalau dampaknya membuat baik dan berimbas baik kepada selain kita, kepada apapun yang lain, maka boleh jadi benar, dan juga sulit juga kita yakini kebenarannya. Tetapi kalau berdampak buruk, sudah bisa dipastikan ini bukan kebenaran atau bukan benar. Bisa jadi ini ada tercemari oleh upaya-upaya pihaknya iblis, pihaknya yang ingin merusak, ya. Nah, saya pernah diajari dulu, katanya berdoa supaya ingin bertemu Nabi. Saya mencoba melakukan. Betul, saya bermimpi, tapi nggak masuk akal. Masa saya melihat Nabi itu pakai kaos oblong, kemudian lehernya besar seperti si Mike Tyson, tinggi, ya, wajahnya kayak preman biasa gitu. Kemudian ada yang memberitahu itulah Nabi kepada saya gitu, ya. Terus saya bangun, saya berpikir, ini benar nggak ini, saya ini mimpi ini dari yang Maha Kuasa atau ini mimpi dari setan ini? Simpulkan lama-lama dari setan. Karena wajah Nabi yang saya lihat itu nggak mencerminkan Nabi. Lebih terkesan mirip dengan wajahnya siapa itu tokoh kartun anak gitu, ya, yang lehernya besar gitu. Jadi lehernya terlihat kuat gitu, kayak preman seperti si Mike Tyson, ya. Tapi kalau Mike Tyson hitam kan, kalau ini nggak hitam sih, wajahnya memang masih ada wajah-wajah kayak India gitu, ya. Wajah kesannya itu kayak si Ali Jaber gitu, wajahnya mirip-mirip begitu, ya. Tapi saya pikir ini bukan Nabi. Kalau Nabi tentu lebih bagus lagi daripada semua ini. Kok saya melihat Nabi posisinya nggak begitu bagus, jelek saya lihat, ya. Apalagi pakai kaos oblong gitu. Saya pikir ini mimpi saya bukan mimpi yang benar. Jadi mimpi ketemu Nabi ini nggak dijamin, ya. Bisa saja ini upaya setan. Yang kita simpulkan, lihat saja dampaknya. Kalau menjadi baik atau berimbas baik, bisa jadi benar. Itu pun nggak bisa kita katakan bahwa kita pasti benar kepada yang lain. Hanya dalam diri kita saja berpikir gitu, ya. Jadi yang bermimpi ini, nah, tapi juga nggak bisa dipastikan. Para sahabat juga nggak ada yang bermimpi, nggak tahu. Sahabat mungkin aja ada yang bermimpi, ada juga yang tidak.
dan mereka belum tentu bercerita ya. Kalaupun bercerita belum tentu benar. Yang jelas, mimpi atau tidak mimpinya ketemu Nabi ini, apa sih dampak baiknya? Nggak begitu signifikan bagi kita. Paling tidak kita itu hanya dampak baiknya, kita jadi lebih berusaha mengingat pada Nabi, itu saja ya. Atau kita lebih lebih terpacu untuk berusaha meniru kebaikan Nabi, begitu. Nah, itu saja memotivasi ataupun kita terapkan pada diri kita agar kita ini mengambil hikmah atau ibrah yang baiknya. Jadi mimpi ketemu Nabi ini bukan sesuatu ciri baik, bukan sesuatu ciri kita ini berprestasi, nggak ada ya. Dan bukan sesuatu kebanggaan yang perlu dijadikan kebanggaan atau dijadikan pede kita ya. Bukan. Dan juga kalau ada orang ngomong ketemu mimpi Nabi, tidak perlu juga berpengaruh pada kita melihat bahwa sosok orang tersebut pasti baik. Belum tentu juga ya. Orang yang ngaku ketemu Nabi, pastikah dia akan lebih baik dalam akhlak? Bisa kita yakini dia bisa kita percaya dalam banyak hal? Belum tentu ya. Kesimpulannya, ini tidak ada pengaruh untuk kita merubah penilaian pada diri seseorang atau pada siapapun, termasuk diri kita sendiri ya. Yang penting ya kita lihat daripada data secara empiris saja ya. Orang tersebut itu kita lihat saja perilakunya, benar nggak dia itu cenderung ke arah baik dan semakin baik, maka kita simpulkan dirinya ya baik. Kalau hanya dari mimpi, itu bukan jaminan. Wahai Abang Emil Amiruddin, saya tambah ya, beberapa pengalaman pribadi dari orang yang sangat terpercaya karena keilmuannya. Misalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkalam, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajtama'tu bihi yaqabatan naifan wa sab'ina marratan. Sesungguhnya aku, Jalaluddin As-Suyuti, berijtima, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, sampai saat ini, saat Imam Jalaluddin berkalam ini, sudah sebanyak 70-an kali dalam keadaan yaqobatan, terjaga, tidak mimpi, dan wa musyafahatan, berdialog langsung, face to face begitulah. Jadi ini bisa dibaca dalam kitab Al-Faidhur Rabbani halaman 12. Juga dalam kitab Bughiyatul Mustafid halaman 215. Dan dalam kitab Al-Mizanul Kubra juz 1 halaman 44. Bahkan saya cari yang banyak yang kasih gini, misalnya Syekh Ahmad Zawawi juga menyatakan dalam kitab Al-Jayshul Kafil halaman 43, Bismillahirrahmanirrahim, tariqana an nukthira minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hatta nasira min julasaihi wa nashabahu yaqabatan mithla ashabihi wa nas'aluhu an umuri dinina wa anil ahadithi allati do'afaha al-huffadhu indana wa na'mala biqaulihi fiha. Ini jelas thariqah kami adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, sampai kami menjadi bagian dari teman-teman duduk baginda Nabi SAW,
sampai-sampai kami dapat bersahabat di waktu terjaga tidak bermimpi, ya, sebagaimana para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika waktu hidupnya, karena tidak bermimpi kan, dalam keadaan sadar terjaga begitu kan. Selanjutnya kami dapat menanyakan segala macam masalah tentang agama, tentang hadis-hadis, misalnya yang dinyatakan dhaif oleh para hufadzul hadis, tetapi lalu kami mengamalkan fatwa baginda Nabi dalam masalah ini. Ini disebut dengan sanad barzakhi, ya, sanad kashfi. Banyak ini, kalau saya baca banyak dalilnya ini. Jadi itu semua berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada panjenengan semua orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, bertabayyunlah kan begitu, agar panjenengan semua tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan panjenengan semua menyesal atas perbuatan panjenengan semua itu. Jadi mafhum mukhalafahnya dari Al-Hujurat ayat 6 ini ialah apabila ada orang adil dan alim, tidak fasik ya, datang membawa suatu berita, maka kita wajib percaya dan taslim tanpa mempertanyakannya. Karena dalam ayat sekali lagi dijelaskan, apabila datang orang fasik membawa berita, maka bertabayyunlah. Sehingga dalam ilmu ilmu ulumul Quran itu mafhum mukhalafahnya, kalau orang fasik kita wajib bertabayyun, tetapi kalau orang lawannya fasik, yaitu orang alim, orang aulia atau ulama, ya kita wajib taslim, percaya penuh gitu kan. Nah begitu, ini terlalu panjang kalau saya bahas ini. Ya, Abah Tatang Ahmad Sahaja tidak begitu juga. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh ya banyak ulama hadis ya, bahkan katakanlah termaktub di dalam Kutubus Sittah itu ya sangat kuat, karena di sana itu bahasanya jelas, man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah, begitu kan. Jadi siapa yang bermimpi tentang aku, melihat baginda Nabi maksudnya, maka orang itu akan melihat aku dalam keadaan terjaga, ya kan. Fasayaroni fil yaqdah wala yatamatsalu syaitanu bi, karena setan pasti tidak akan bisa menyerupai baginda Nabi gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya 6478, oleh Imam Muslim nomor hadisnya 4207, oleh Abu Dawud nomor hadisnya 4639, oleh Ibnu Majah nomor hadisnya 3890, oleh Ahmad bin Hanbal nomor hadisnya 3608. Jadi maksud fasayaroni fil yaqdah itu akan melihatku dalam keadaan terjaga, laman-aman, bukan dalam keadaan bermimpi. Itu ketika sebelum wafat. Karena apa? Karena di akhirat nanti mulai dari kubur lah, alam kubur, alam barzah itu, baik orang yang tidak pernah bermimpi Nabi atau apalagi orang pernah bermimpi Nabi ketika hidupnya,
itu banyak yang dijumpai oleh baginda Nabi, gitu kan? Itu penjelasan dari beberapa muhaddis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terhadap orang yang bermimpi baginda Nabi itu ada dua kelompok ulama ya. Golongan pertama bahwa harus terlihat sebagaimana penampilan fisik baginda Nabi ketika masih hidup, beserta seluruh sifat dan karakternya secara sempurna, seperti yang disebutkan oleh panjenengan Abah Tatang tadi. Itu gak apa-apa. Tetapi ada ulama lain yang berpendapat bahwa melihat baginda Nabi dalam mimpinya itu apakah seperti yang kita kenal dari kitab-kitab sirah atau tidak, itu juga mimpi yang hak ya. Karena dalam hadis lain dijelaskan, man ro'ani faqad ro'al haq. Barang siapa melihat aku baginda Nabi di dalam mimpinya, maka sungguhnya orang itu telah melihat kebenaran, gitu loh. Jadi melihat baginda Nabi secara yang sudah kita ketahui dalam kitab-kitab sirah atau dengan penampilan yang lain itu ya benar, gitu loh. Menurut ulama yang kelompok kedua ini, banyak juga ulamanya. Bahkan pernah dulu Al-Bukhari itu pernah bermimpi mengumpulkan tulang belulang baginda Nabi, tulang belulangnya. Kan padahal dalam hadis tidak mungkin 124.000 Nabi Rasul itu ketika wafat menjadi tulang belulang, karena tanah diharamkan oleh Allah untuk memakan jasad 124.000 baginda Nabi Rasul. Ini Al-Bukhari pernah bermimpi mengumpulkan tulang belulang baginda Nabi. Kan tidak masuk akal ini. Dan Al-Bukhari juga pernah bermimpi menapaktilasi setiap langkah baginda Nabi, gitu loh. Kayak di padang pasir ada bekas telapak kaki gitu loh, dilewati. Akhirnya apa? Ditanyakan pada ahli takwil mimpi itu, ya menjadi penyelamat hadis-hadis baginda Nabi kan. Nah, itu salah satu contoh. Terus selanjutnya, kata siapa para sahabat itu tidak bertemu, tidak berjumpa baginda Nabi secara sadar? Kalau bermimpi itu banyak, cuma betul Abah Tatang ini tidak jadi diceritakan. Bahkan ya ada hadis ini panjang hadisnya ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abid Dunya dalam Al-Manamatnya halaman 66, juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqinya juz 9 halaman 386, juga diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 halaman 182, juga oleh Al-Haris bin Abi Usamah dalam Musnadnya dan lain-lain sebagainya. Dikemukakan oleh Al-Hafidz Asyuyuti dalam Al-Hawi lil Fatawinya juz 2 halaman 315 ya, yaitu perjumpaan Sayyidina Utsman bin Affan dengan baginda Rasulullah SAW pada malam wafatnya tersebut terjadi dalam keadaan terjaga, ya kan? Jadi Sayyidina Utsman itu kan hadisnya panjang, ini saya baca di terakhirnya saja ya. Begini, An Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu akhi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu liusallima alaihi wa huwa mahsurun qad khaltu alaihi faqala marhaban ya akhi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata fi hadhil khawkhati qala wa khawkhatun fil baiti faqala
ya Utsmanu khasaruka? Qultu na'am. Qala attashuka? Qultu na'am. Fa adla dalwan fihi ma'un fasharibtu hatta rawitu hatta inni la ajidu burdahu baina sadyi wa baina katifi wa qala li in syi'ta nusirta alaihim wa in syi'ta aftarta indana fa akhtartu an uftira indahum faqutila dalikal yauma rahimahullahu. Ya ini kan, jadi yang terakhir itu, jadi Abdullah bin Salam berkalam, aku mendatangi saudaraku Utsman bin Affan untuk mengucapkan salam pada saat beliau dikepung oleh para pemberontak kan. Lalu Utsman bin Affan berkalam, selamat datang saudaraku. Tadi malam aku Utsman bin Affan melihat baginda Rasulullah SAW di jendelaku ini. Jendela dalam rumah Utsman bin Affan kan. Dan Rasulullah SAW bersabda, wahai Utsman, ini dalam keadaan terjaga baginda Rasul ini, ya. Selamat datang wahai saudaraku, tadi malam aku melihat baginda Rasulullah SAW di jendelaku ini, dan beliau SAW bersabda, wahai Utsman, mereka telah mengepungmu. Aku menjawab, betul. Baginda Rasulullah SAW bersabda, mereka membuatmu kehausan. Aku menjawab, betul. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengulurkan timba yang berisi air kepadaku. Lalu aku meminumnya sehingga aku terasa segar sampai-sampai aku merasakan dinginnya minuman itu di dadaku. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila panjenengan mau, panjenengan akan ditolong menghadapi mereka, para pemberontak yang mengepung rumahnya itu kan. Akan tetapi bila panjenengan mau, panjenengan berbuka puasa bersama kami di alam barzah maksudnya. Dan Sayyidina Utsman memilih untuk berbuka bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang lain, ya. Kemudian sahabat Utsman bin Affan wafat syahid pada hari itu. Itu kan. Bahkan ada cerita asyik itu. Gak apa-apa, wis paling 3 menit lagi saya baca ya. Saya baca hadis yang langsung mengena, kan banyak ini. Begini, ini yang hampir mengena ini tidak begitu panjang. Begini. Wa an Damrata bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha li bisyahadati faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni uharrimu damabni Sa'labata alal musyrikina wal kuffari. Qala fakuntu ahmilu fi ardil qaumi fasatara'a li an-nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahum faqalu, ini ya bena Sa'labata innaka la tugharriru wa tahmilu alal qaumi. Faqala innan nabiy sallallahu alaihi wasallam yatara'ai li khalfahum fa ahmilu alaihim hatta aqifa indahu thumma yatara'ai li ashabi fa ahmilu hatta akuna ma'a ashabi. Qala fa ummira zamanan tawilan min dahrihi. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabirnya juz 8 halaman 308. Juga di dalam Musnad Asy-Syamiyyinya juz 2 halaman 298. Bahkan menurut Al-Hafidz Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaidnya juz 9 halaman 633, sanad hadis ini hasan. Jadi begini, suatu ketika sahabat Damrah bin Sa'labah radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkalam, wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, doakan aku mati syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Allah, sesungguhnya aku
melindungi darah Ibnu Tha'labah dan orang-orang musyrik dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Damrah bin Sya'labah berkata, aku seringkali menyerang sendirian kerumunan orang-orang kafir. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menampakkan dirinya kepadaku di belakang mereka. Jadi ini kan Damrah bin Sya'labah minta untuk mati syahid. Oleh baginda Nabi didoakan sehingga ketika baginda Rasulullah SAW wafat, ini ketika berperang Damrah bin Sya'labah ini didatangi baginda Nabi. Lalu baginda Nabi itu menampakkan kepadaku Damrah bin Sya'labah di belakang mereka, menampakkan fisik ini nyata. Dan teman-temannya berkata, hai Ibnu Tha'labah, bukankah panjenengan menyerang mereka sendirian gitu loh. Ibnu Tha'labah menjawab, oh tidak, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan dirinya kepadaku di belakang musuh-musuh atau di belakang mereka. Lalu aku Ibnu Tha'labah menyerang mereka sehingga aku berdiri di sisi beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-temanku menampakkan diri kepadaku sehingga aku menyerang dan bersama-sama mereka. Perawi ini hadis ini berkata, Damrah bin Sya'labah dikaruniai umur panjang karena doanya baginda Nabi itu. Wah, ini menunjukkan banyak orang yang sahabat yang ditemui baginda Nabi dalam keadaan baginda Nabi physically ya, berwujud fisik, bukan dalam mimpi. Apalagi kalau dalam mimpi banyak. Gak apa-apa, ini hampir 15 menit kan saya menjawab karena ini ilmu ini. Terima kasih, mohon izin, mohon maaf kalau saya salah baca, salah makna. Ya dikoreksi aja, maklum kan kitabnya ini tebal. Sedih dan lucu. Hadis itu palsu. Kalau ada orang yang mengaku pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata istri beliau Aisyah berkata, barang siapa yang mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi, maka ia berdusta. Hadis itu sahih. Cari hadis itu. Bagaimana kamu bisa bermimpi ketemu Nabi? Kamu saja tidak kenal fisiknya Nabi, tidak tahu wajahnya, tidak tahu modelnya kayak apa. Kalau kamu bermimpi ketemu Soeharto atau ketemu Imam S. Arifin atau ketemu Dewi Yul atau ketemu Rano Karno, ya wajar karena kamu tahu wajahnya. Kalau Nabi, hadis yang menyatakan bahwa siapa yang bermimpi melihat aku, maka itulah asliku. Itu hadis lemah. Aisyah mengatakan pendusta orang yang mengaku mimpi, kata Nabi. Malulah ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi. Aduh, sunnahnya saja kamu suruh kerjakan sulit. Ribuan sahabat mana ada yang pernah mengatakan saya pernah bermimpi ketemu Nabi? Karena memang Nabi itu tidak bisa dimimpikan. Makanya beliau kita tidak pasang foto-fotonya. Coba lihat kemana ada foto-fotonya Nabi itu, karena dilarang. Apalagi mimpi, aduh, malulah. Siapa yang ngaku mimpi, coba tunjukkan orangnya. Waduh, Abang Emil Amiluddin ini belajar dulu ya. Jadi sekali lagi saya baca hadis soheh. Hadis soheh kamu bilang palsu, siapa kamu? Siapa panjenengan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ra'ani, sopo wae siapa saja yang melihatku, aku di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil manami, dalam keadaan bermimpi, fasayaroni. Nah, di sini pakai apa? Fasayaroni, ya, dalam waktu dekat, artinya dalam kehidupan di dunia ini, ya. Maka fasayaroni itu, maka orang yang pernah bermimpi melihat aku itu pasti akan menjumpaiku, ya. Fasayaroni, dalam waktu dekat, artinya dalam keadaan hidupnya di dunia. Fil yaqobatih, dalam keadaan yaqobah, tersadar, terjaga, la manaman, tidak dalam keadaan bermimpi, ya. Wala yatamatsalu syaitanu bi, karena setan pasti tidak akan dapat menyerupai, tidak akan dapat memerankan, tidak akan dapat memisalkan aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadisnya 6478. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 4207. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 4639. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 3890. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, nomor hadisnya 3608. Ini semua hadis sahih oleh Imam Kutubus Sittah, gitu kan. Ini panjenengan tuduh sebagai hadis palsu. Menurut siapa? Tunjukkan. Bahkan hadis Sayyidah Siti Aisyah itu tunjukkan, baca teks aslinya, jangan ngarang sampean. Jadi kalau orang ngarang kayak sampean itu, ya neraka lah ancamannya, ya. Jadi siapa saja yang mengaku-ngaku, ya, bertemu baginda Nabi, apalagi mengaku-ngaku berdusta atas baginda Nabi, sekitar begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi sesungguhnya kebohongan atas namaku baginda Nabi tidaklah sama dengan kebohongan atas nama orang selainku baginda Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku baginda Nabi dengan sengaja, ya. Jadi kalau panjenengan tidak bisa menampilkan hadis itu, Sayyidah Siti Aisyah tidak bisa membacanya, ya sampean berdusta atas nama baginda Nabi loh, dengan sengaja loh. Maka hendaklah orang itu menempati tempat duduknya di dalam neraka. Au kama qala, ya. Nah itu, jadi hati-hati. Hadis yang sangat kuat dalam Kutubus Sittah sampean bilang palsu, itu kan berdusta namanya. Ya. Yang selanjutnya, orang bermimpi baginda Nabi itu ada dua pendapat. Menurut ulama harus melalui baginda Nabi seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Banyak kan bentuk wajahnya, bentuk alis matanya, bentuk, ya nanti saya bacakan itu. Jadi kitab-kitab sirah sudah menjelaskan fisik baginda Nabi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bermimpi baginda Nabi sebaik seperti fisik yang dijelaskan dalam kitab sirah atau dalam bentuk yang lain, ya, itu boleh. Itu juga mimpi yang hak, karena hadisnya jelas, man ro'ani faqad ro'al haq, siapa saja yang melihatku di dalam mimpi
maka sesungguhnya orang itu telah melihat kebenaran. Ini hadis sahih juga. Dan menurut Al-Imam Al-Qadhi Iyad berkalam bahwa pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat dan lebih kokoh argumentasi atau hujahnya, ya. Pendapat yang kedua ini yang melihat fisik baginda Nabi baik seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab maupun dalam penampilan yang lain itu adalah hak. Ini adalah pendapat jumhur ulama baik dari kalangan ulama terdahulu maupun ulama yang mutaakhirin. Karena banyak sekali dalil penguat atau syahid dari hadis ini, ya. Jadi misalnya seperti yang dituturkan oleh Ibnu Hajar Asqalani, oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Al-Qadhi Iyad, oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Abu Bakar bin Al-Arabi dan lain-lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, fisik baginda Nabi itu sudah tercantum jelas. Misalnya ini wajah baginda Nabi, ya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkalam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surrah istanarah wajhuhu hatta ka'annahu qita'atu qamarin. Apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, maka bersinarlah wajah beliau seakan-akan wajah itu adalah bagian dari bulan, ya. Ini banyak lagi hadisnya. Bahkan Sayyidah Siti Aisyah Amirul Mukminin Ummahatul Mukminin As-Siddiqah An-Nuriyah ini pernah berkalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wajah yang bercahaya, bersinar laksana bersinarnya bulan. Ya, ini saya tampilkan, sampai nanti saya minta menampilkan hadis Sayyidina Siti Aisyah itu. Baca teks aslinya. Kalau tidak bisa panjenengan ini berdusta. Sekarang mata baginda Nabi dari Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkalam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Samurah berkalam, kuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laisa bi akhalah. Apabila aku memandang beliau sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku berkata, kedua mata beliau yang mulia itu bercelak, padahal itu bukan celak, ya. Ini bahannya ini, ada lagi ini penglihatan baginda Nabi, pendengaran baginda Nabi. Kalau saya baca ini nggak sampai setengah jam. Gigi baginda Nabi, air liur baginda Nabi, ada hadis-hadisnya. Kepala baginda Nabi, leher baginda Nabi, terus dada baginda Nabi, telapak tangan baginda Nabi, terus cara berjalan baginda Nabi. Ya itulah. Jadi saya membaca itu dengan dalil. Coba Abang Amiruddin menjawabnya dengan secara dalil. Jangan menuduh hadis itu palsu. Menurut siapa? Itu diliwatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain kok. Dan tampilkan hadis Sayyidah Siti Aisyah itu. Kalau tidak, panjenengan berbohong gitu loh. Kiai, kalau Ibnu Salabah itu mungkin kan orang lebih baik dibanding seperti saya gini ya. Jadi ucapannya dan tindak tanduknya ya kita bisa anggap yakini lah ya, di atas 50% bahkan mendekati 100% boleh lah ya. Walau menyisakan keraguan masih ada sih ya, bagi saya terutama. Tetapi kalau orang seperti saya mau memposisikan atau berkhayal ingin seperti Ibnu Salabah didampingi Nabi, ya boleh saja sih ya kalau hanya sampai berkhayal. Tetapi kalau sampai mengklaim bahwa kita berhasil kemudian untuk diajarkan kepada yang lain, saya pikir ini bukan suatu tindakan yang bijak secara kebenaran ya. Karena jangankan saya ini berbohong, benar pun rentan menjadi fitnah, saya itu kebohongan begitu.
Kalau kita sampai sejauh itu memperoleh kepadolan, keutamaan, misalnya ya, ada orang seperti saya ini, kok bener-bener meyakini ataupun melihat Nabi itu membimbing kita ya, sehingga kita itu selalu dalam keunggulan, misalnya gitu. Ya sudah, kita yakini untuk diri kita saja. Kalaupun diceritakan bukan dalam bentuk kepada umum, tetapi kepada orang yang kita yakini bisa sepaham untuk agar memotivasi dirinya. Demikian ya. Karena kalau diberitakan pada umum ini, jangan-jangan malah menjadi dianggap fitnah. Dan kecenderungannya, kalau orang seperti saya sampai berani berkata begitu ya, mengklaim saya itu sejauh itu pencapaian melihat Nabi dalam sosok fisik yang kasat mata ya, bisa jadi ini apa nyebutnya itu, saya ini berbohong gitu loh ya. Kecenderungannya saya ini berbohong begitu. Jadi kalau saya pikir kita tidak terlalu terobsesi lah untuk begitu ya. Karena selamat dan tidak selamat ini tidak usah bertemu dengan baginda Nabi pun. Yang saya yakini, alhamdulillah saya selamat kok ya. Saya pernah disuruh mengantar mobil dari Jakarta. Karena saat itu saya masih bekerja sebagai supir profit ya. Membawa mobil yang kabin sasis, berarti truk Toyota Dina itu yang belum ada sasis belum ada baknya, baru ada kabin dan sasisnya saja. Jadi mobil kabin sasis. Nah, saya terpaksa melewat antara Bengkulu, Muko itu ya, menuju ke Padang lewat jalur barat. Itu menjelang sebelum, mungkin tidak sebulan terjadi tsunami itu ya. Saat dulu itu. Jadi bersamaan dengan tahun terjadinya tsunami itu. Karena pas saya pulang ke Jakarta, saya kemudian merasa lelah, saya memilih pulang aja ke Bandung. Saya dapat DO kiriman ke Bandung ya, mengirim kendaraan, saat itu saya pulang ke rumah saya. Di rumah mungkin tanggal 26 itu, tiba-tiba saya melihat di TV saat itu, waduh di Aceh terjadi gempa, terjadi tsunami ya, gempa tsunami. Dalam pikiran saya kayaknya kan belum juga seminggu saya ini lewat ke situ tuh. Nah ya, sampai saya malam hari itu saat itu di sekitar Muko itu ya. Terus saya mampir ke restoran yang biasa kita di situ beristirahat. Saya di situ tidur ya. Restorannya tutup, gelap. Ya saya gimana? Mau ke belakang restoran juga nggak ada tempat. Jalan masuk ke sampingnya nggak masuk. Kalau untuk ukuran mobil saya saat itu kan saya jenisnya truk juga, walaupun truk kecil ya. Truk kecil Toyota Dina kan ini sekelas dengan all diesel ya. Cuman belum ada baknya, masih kabin sasis. Tapi kita juga takut. Ban kita kan di belakang. Kalau sama orang diambil ban kita ya tetap kita masalah juga. Tapi alhamdulillah saya sampai situ kurang lebih jam 2 malam ya. Tidur saya. Bangun-bangun ya pagi lah ya. Pagi agak kesiangan mungkin. Jadi sholat subuhnya juga ya kesiangan lah mungkin ya saat itu. Nah, baru restorannya terdengar sama saya kan hiruk pikuk aktivitas mereka. Jadi saya bangun. Cuman ini satu kebanggaan bagi saya. Saya lewati hutan-hutan sekitar Bengkulu itu kan ya lumayan gelap itu. Dan Bengkulu itu rawan istilah orang sana tuh ditotok ya. Rawan terjadi ditotok, kita tuh digarong begitu. Rawan itu terjadi demikian. Nah, saya sudah sampai selamat di sekitar sebelum Muko lah saat itu ya. Apalagi antara Bengkulu itu lewat ke sananya sedikit itu ya. Tapi sudah menyisir pinggir-pinggir laut itu ya. Kalau saat itu terjadi tsunami, jangan-jangan saya juga tersiram tuh tsunami saat itu. Tapi saya selamat, saya sudah ngantar kendaraan sampai ke Padang, udah serah terima, saya pulang, saya sudah sampai Jakarta, ya, saya ngantri lagi, daftar lagi ya, saya cuma sebagai driver kan saat itu ya. Saya ingin dapat lagi ini ya, saya syukur saya waktu itu dapat ke Bandung ya, syukurlah sebenarnya memang saya juga inginnya ke Bandung gitu. Dapat ke Bandung saya lelah. Lagian bawa kendaraan jauh ke Sumatera ini, bawa mobil ini
uangnya sih nggak ada yang bisa dibanggakan. Lebihnya bagi kita dari seminggu saat itu ya paling cuman 50, 100 buat ongkos kendaraan, sisa kita naik bis, ongkos pulang lagi ke Jawa sini, ke Jakarta saat itu ya kecil lah kita dapatnya gitu ya. Makanya kendaraan-kendaraan yang begitu tuh banyak suka cari-cari omprengan bawa penumpang itu di sekitar Merak itu. Itu pun kita nanti di Lampungnya diganggu sama polisi-polisi Lampung ya, dicegat, kita ngeluarin uang lagi, dapat penumpang berapa, 2, habis saja buat ganti ngasih ke polisi gitu ya. Nah gitu. Jadi kok saya selamat melewati hutan saya itu dan sendirian, dan itu malam, dan itu jalur yang takut semua orang, gak ada yang berani lewat itu, saya yang lewat sendirian itu ya. Nah saya bersyukur, alhamdulillah gak ketemu begal, gak ketemu kuntilanak, tidak ketemu hal-hal yang merintangi. Kabarnya orang sana itu kalau lagi ngebegal itu dipalang di tengah jalan itu batang kayu ya. Jadi kendaraan kita mau melewati gimana, kalau kita paksa kita batang kayu yang cukup lumayan besar ya rusak mobil kita, menabrak batang kayu itu ya, terpaksa kita berhenti ya. Batang kayu itu kan dibikin melintang gitu jalan tuh, katanya orang sana itu kalau lagi lagi ngebegal kita. Nah, cerita sih macam-macam saya dengar ya. Mobil kita diambil, kitanya nanti katanya dibawa agak ke tengah hutan sekitar 1 kilo atau 2 kilo masuk ke dalam hutan Sumatera ini kan lumayan lumayan mengerikan gitu. Nah, dibawa ke tengah, dibuang kita di situ. Jadi kita bisa mencari penyelamatannya lama ya. Nah, kita mending kalau nggak ketemu binatang buas. Di Sumatera kan masih rawan ada binatang buas. Mungkin saja bisa ketemu harimau atau apa gitu ya. Nah, itu kabarnya tuh yang jadi korban itu. Malah saya dengar waktu itu kan masih rawan GAM saat itu ya. Masih rawan GAM itu. Saya dengar kalau yang sampai ke Aceh, tapi saya belum pernah sampai ke Aceh. Saya dengar yang sampai ke Aceh itu katanya pas waktunya Jumatan. Orang jalanan kan kadang-kadang sudah tidak berpikir Jumatan ya. Ya karena kesibukan pekerjaan, atau mereka juga orang kecil juga, kayak yang saya rasakan bukan orang yang cukup mapan dalam penghasilan, mereka juga penghasilannya minim begitu. Jadi mungkin mikir-mikir Jumatan itu nggak seleluasa mereka-mereka yang punya penghasilan cukup ya. Orang yang kerjanya sehari mungkin setengah hari, tapi penghasilan sebulannya itu bisa cukup untuk hidup setahun, ya mereka pergi Jumatan, pergi segala macam leluasa. Kalau orang macam saya gitu dulu itu ya, kerja setahun, berhenti seminggu, habis uang kita ya. Kesimpulannya apa? Kecil pendapatan itu ya. Nah, jadi teman-teman saya yang begitu tuh ya itu mungkin termasuk saya sendiri, nggak berpikir Jumatan kalau lagi tanggung gitu ya. Tapi kan itu ke Aceh, ternyata dikejar itu katanya sama GAM, turun dari bukit-bukit itu ya, kabarnya itu dikejar. Satu mereka melihat kita ini dianggap tidak menghormati secara Islami, tidak Jumatan. Satu mereka nilai, kedua ya mereka mungkin tujuannya nggak baik ya. Digarong tuh mobilnya, mengeluh tuh supirnya itu ya, teman kita ini bukan teman langsung, saya juga cerita lah ya. Jadi teman seprofesi aja, teman secara kenal saya tidak dengan korbannya, tidak. Nah mengeluh katanya, mengeluhnya, aduh bagaimana saya ini nanti, saya kan nggak bisa berkata sebagai bukti kepada perusahaan, kepada majikan saya kalau saya diperlakukan begini gitu ya. Saya kalau digarong begini, saya kan nanti dianggapnya saya, kan kita ini kalau nggak punya bukti yang jelas bisa dituntut, dianggap kita sendiri yang mencuri, kita yang dianggap sama polisi terlibat. Terus katanya kesini tangan kamu, ditembak itu kelingkingnya ya, diputusin gitu sama GAM itu kabarnya, ditembak dia akan menjejak, aduh. Nah ini sebagai bukti katanya, lapor kamu ke perusahaan kamu. Sudahlah kehilangan kendaraan, kelingking lagi ditembak, diputusin sama GAM itu ya. Demikian resikonya orang yang yang menggeluti kehidupan jalanan ya, ataupun berisiko. Tapi alhamdulillah saya saat itu ke Bengkulu malam lagian ya, yang resikonya juga ya hal seperti itu. Karena garong-garong itu kadang-kadang ada juga orang dari Aceh itu, orang-orang GAM ini kadang-kadang dia pergi ke sekitar
wilayah Sumatera lainnya di luar Aceh, dia ya menjadi garong gitu. Jadi orang-orang GAM ini demi mendanai mereka berjuang saat itu ya, perjuangan di pihaknya Daud Beruh ini kalau nggak salah ya. Mereka tidak saja diem di Aceh sana, mereka kan mempunyai senjata. Kadang-kadang mereka juga merambah ke jauhnya, kadang-kadang ke Jambi, ya mungkin termasuk ke Bengkulu gitu ya, kata orang-orang sana itu. Nah, mereka melakukan tindak kejahatan, penggarongan segala macam gitu. Karena orang sana yang cerita, ada garong gini, bawa senjata. Jangan-jangan mereka GAM. Jadi dicurigainya GAM, entah bener GAM, entah tidak, tapi kita curiganya jangan GAM, karena kita anggap GAM lah yang punya senjata-senjata laras panjang begitu ya. Nah itu. Jadi kalau saya saat itu juga ketemu sama GAM di sekitar jalur ke Bengkulu saat itu, ya bisa jadi saya juga termasuk yang korban, tapi bersyukurlah, alhamdulillah. Nah, bersyukur alhamdulillah ini, walaupun saya tidak ketemu dengan Nabi, bisa dikatakan ya saya bagaikan ketemu dengan Nabi. Nah kalau saya mau berbohong, saat itu saya malam-malam gitu ya, mana hutan-hutan Sumatera ini kan pohonnya itu aduh tingginya ya gitulah ya. Pohon kelapa itu ya segitulah tingginya, mungkin paham ya. Itu kalau pohon di Sumatera itu tingginya itu 3 kali pohon kelapa ya. Kalau mobil kita mobil Kijang misalnya, saat itu kan seringnya Kijang ya. Avanza juga ada tapi jarang. Masih jarang lah, awal-awal Avanza saat itu masih baru produknya. Nah itu, kalau mobil kita Kijang, kita berhenti di bawah pohon itu. Itu pohon itu kan diameternya saja itu. Dibanding sama panjangnya mobil Kijang kita itu sama atau kadang-kadang masih lebih luas diameter daripada pohon itu ya. Berarti pohon itu sebesar apa? Hampir sebesar rumah diameternya. Kita lihat ke atas, aduh tingginya menjulang sekali itu. Ada mungkin sekitar 3 kali atau lebih dari tingginya pohon kelapa. Berarti pohon di Sumatera itu sedemikian hutannya itu ya tingginya itu, kalau saya perhatikan. Tapi kabarnya sekarang hutan-hutan itu kalau makin ke dalam udah makin gundul. Karena pembalakan ini dia menyisakan 1 kilometer keluar itu dia tidak ambil. Tapi 1 kilometer di dalam itu gundul ya. Jadi kalau dari pinggir jalan kita melihat hutan itu sepertinya lebat ke dalam gitu. Padahal setelah ke dalam kita lihat dataran. Karena apa? Sudah digundulin, sudah dicuri itu kayu-kayunya itu ya, pembalakan itu dulu. Sekarang kita jarang mendengar lagi istilah pembalakan. Dulu itu kan marak gitu ya. Termasuk di Kalimantan dan di Sumatera ini pembalakan hutan ya. Nah, di sini yang saya ingin tekankan poinnya apa? Ya, itulah ya. Kalau masalah bertemu Nabi, mengklaim kita ketemu Nabi dan menganggap itu suatu prestasi, ya boleh saja. Dan saya mungkin percaya sama orang seperti sekelas Ibnu Salabah ini. Tetapi kita yang tidak mengalami ataupun kita yang tidak tidak seperti mereka, tidak perlu juga terlalu pesimis. Boleh jadi kita juga mungkin sekelas ataupun sama seperti Ibnu Salabah dalam arti diberi keselamatannya. Walaupun kita tidak melihat sosok Nabi. Yang saya alami begitu. Dan ini pengalaman saya. Boleh jadi pengalaman seperti saya bahkan lebih daripada saya bagi orang-orang yang lain. Mungkin di zaman sekarang pun bisa jadi ada orang yang mungkin terpaksa masuk ke daerah ISIS, tapi dia berakhir selamat. Mungkin ada orang yang sekarang ini mungkin seperti orang-orang Cehnya itu kan banyak juga orang Islam. Dia mungkin terjebak di antara orang Ukraina, tapi dia bisa menyelamatkan diri. Mungkin ada. Dan ini boleh jadi juga bisa disebut sama, seolah-olah mereka ini mendapat keutamaan seperti ketemu Nabi itu tadi. Dan kalau mereka menambahkan, atau saya tadi itu menambahkan, saya mengatakan, saya melihat sosok Nabi di seberang. Ya bisa saja ya, tapi itu mungkin kalau saya bohong gitu ya. Dan orang itu pun di Ukraina kalau dia ngomong gitu bisa jadi juga dia bohong. Benar bisa jadi juga benar. Tapi benar dan bohongnya tidak tahu kita. Kesimpulannya, cerita seperti ini bolehlah menambah wawasan kita, tapi tidak cukup bisa jadi andalan atau bisa jadi alasan merupakan suatu keutamaan tersendiri untuk kita ini
memandang dengan cara yang lebih berbeda. Misalnya kepada Ibnu Salabah tadi kita memandang dengan cara ya pasti dia lebih bagus, sehingga kita tidak lagi melihat kepada sosok Ahlul Bait, kepada sosok orang-orang yang dalam rekomendasi Allah. Tidak bisa ya. Kalau kita mau mencari kebenaran, tetap bahwa insan yang merupakan figur-figur untuk jadi rujukan atau jadi sumber kita mengkiblatkan, mencontoh, tetap kepada para Ahlul Bait ini. Kalaupun ada Ibnu Salabah ataupun siapa tadi yang disebut sampai ketemu dengan Nabi, tetap kita tidak bisa bergeser cara pandang kita untuk mencari sumber-sumber figur dalam kita mencontoh, dalam kita mencari ilmu untuk kita jadikan pelajaran, berubah dari posisinya Ahlul Bait ini kepada mereka. Tidak bisa. Kalau menurut yang saya pahami berdasarkan dari ajaran Syiah sejauh ini, ya. Jadi kalaupun ada orang sekarang ini saya temukan bisa terbang misalnya, kalaupun ada saya temukan sekarang ini orang bisa menghilang, kalaupun ada saya ketemukan orang saat ini sekarang bisa berkelahi menghadapi 1000 orang dan terbukti menang, tetap figur yang harus kita utamakan, kita yakini untuk agar kita selamat kepada Allah ini tetap mereka Ahlul Bait. Yang tinggal satunya sekarang ini yaitu Imam Mahdi sebagai imam kita. Itu dalam paham saya sekarang. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Matur sewu sekelangkong. Abah Tatang Ahmad sahaja. Banyak yang perlu saya tambahi dari penjelasan panjenengan. Bagus penjelasan panjenengan. Pertama, nanti saya baca kitabnya ini yang di bagian akhir saja. Saya sekarang membaca natijah atau konklusi dari yang saya baca ini. Jadi bermimpi bertemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan salah satu dari anugerah agung, nikmat agung yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan biasanya orang yang bermimpi baginda Nabi itu ya semuanya karena Allah juga. Biasanya karena kecintaan dan kerinduan yang sangat besar ya dari si orang itu, sehingga oleh Allah diberikan nikmat yang agung, yaitu bisa berjumpa dalam keadaan bermimpi dengan baginda Nabi. Tetapi tidak berarti orang yang tidak pernah bermimpi baginda Nabi itu positioningnya selalu di bawah daripada orang yang pernah bermimpi berjumpa baginda Nabi, ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyimpan kebaikan dan anugerah nikmatnya untuk diberikan di akhirat terhadap orang yang belum pernah bermimpi baginda Nabi. Itu kan, itu kesimpulannya. Sepakat saya dengan panjenengan. Yang kedua begini, apa tadi ya? Yang saya baca tadi itu kan bukan menceritakan persoalan pribadi. Itu merupakan saya membaca dari kenyataan-kenyataan yang dialami oleh para wali, para ulama yang mendapatkan anugerah agung, bermimpi bertemu baginda Nabi, bahkan bukan bermimpi, berdialog ya, bermusyafahah dengan baginda Nabi face to face ya, dalam keadaan yaqobatan, dalam keadaan terjaga, laman-laman, bukan dalam keadaan bermimpi. Karena apa? Karena dalam kitab Al-Fathur Rabbani halaman 90 dan kitab Al-Jaisyul Kafil halaman 39, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma jaza ayyakuna mu'jizatan linabiyyin
jaza ayyakuna karamatan liwaliyin. Jadi setiap perkara mukjizat yang terjadi kepada 124.000 nabi itu dapat juga terjadi kepada seorang wali sebagai keramat atau karomah, gitu kan. Jadi yang terjadi kepada siapa misalnya Sayyidi Ali Al-Khawas, terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terjadi kepada Syekh Abu Madian Al-Maghribi, Syekh Abdul Rahim Al-Ghanawi, Syekh Musa Az-Zawawi, Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Syekh Abu Su'ud bin Abil Asyair, Syekh Ibrahim Al-Madkhuli, Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Ahmad Az-Zawawi, Syekh Ali Al-Khawas, Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Syekh Sayyid Abdul Abbas At-Tanji, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbau, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, juga terjadi kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, juga yang terjadi kepada Syekhul Akbar Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani, ya, radhiyallahu taala anhum. Itu merupakan keramat, yaitu bisa berdialog langsung, musyafahatan, dalam keadaan yaqobatan, dalam keadaan sadar dan terjaga, tidak dalam keadaan laman-laman, tidak dalam keadaan bermimpi, face to face, berdialog dengan baginda Nabi. Itu dialami oleh orang-orang yang ulama, umaro, aulia yang sudah tidak diragukan lagi kejujurannya, gitu kan. Itu yang kedua. Selanjutnya, yuk, bagus itu, apalagi karena banyak yang harus ini terakhir itu begini. Dulu hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam Al-Musannafnya juz 9 halaman 200, juz 11 halaman 281, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 7 halaman 80, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya-nya juz 1 halaman 369, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim juz 3 halaman 702 yang menilai sahih hadis berikut ini, dan penilaian sahih oleh Al-Hakim disetujui juga penilaian sahihnya oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, dan disetujui juga oleh Al-Hafidz Ibnu Athir dalam Usdul Ghabahnya di juz 1 halaman 459, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, An Muhammad bin Al-Munkadir, ya, pernah berkalam, anna safinata maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Sayyidina Safinah, pelayan atau maula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkalam, raqibtu al-bahrah fankasarat safinati allati kuntu fiha. Jadi aku Safinah, pelayan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeberangi lautan. Kemudian perahu yang aku Safinah naiki pecah. Faraqibtu lauhan min alwahiha, sehingga aku menaiki salah satu papan yang aku raih, ya kan. Makna ini karena saya gak pakai kacamata ini. Al-wahiha fatarahani al-lawhu fi ajamatin fiha al-asaduh fa aqbala yuriduni fakultu. Jadi kemudian perahunya itu pecah dan Sayyidina Safinah naik papan
yang berhasil diambilnya. Dan ternyata papan itu membawa Sayyidina Safinah ke dalam hutan rimba, tempatnya singa. Dan kemudian ada seekor singa menghampiri. Mohon maaf Abah Tatang Ahmad saja, barusan saya menerima telepon dari sahabat saya, guru saya dalam bidang politik, yaitu Abah Haji Rafiq Abidin, anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Saya lanjutkan ya. Saya baca langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad bin Al-Munkadir anna safinata maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala raqibtu al-bahra fankasarat safinati allati kuntu fiha faraqibtu lawhan min alwahiha fatarahani allawhu fi ajma'atin fiha al-asadu fa'aqbala yuriduni faqultu ya Abul Harith ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fata'ta ra'sahu wa aqbala ilayya fadafa'ani biman kibihi hatta akhrajani minal ajama'ati wa wada'ani ala tariqi wa hamhama fadhanantu annahu yudi'uni fakana dzalika akhir ahdi bihi. Bagus ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh tadi kan. Jadi Muhammad bin Al-Munkadir pernah berkata bahwa Sayyidina Safinah maula atau pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkalam, aku Safinah pernah menyeberangi lautan. Kemudian perahu yang aku Safinah naiki pecah, sehingga aku Safinah menaiki salah satu papan yang aku Safinah berhasil meraihnya. Dan ternyata papan itu membawaku Safinah ke dalam hutan rimba sarangnya singa-singa ya. Dan kemudian ada seekor singa menghampiriku Safinah. Lalu aku Safinah berkata kepada singa itu, ya kan, ini wahai singa gitu, aku ini Safinah, pelayan atau maula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Harith ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ta ra'sahu, lalu dengan serta-merta, dengan segera si raja hutan itu, si singa itu menundukkan kepalanya, ya kan? Wa aqbala ilayya fadafa'ani biman kibihi, dan memintaku Safinah untuk menaiki punggungnya, kayak numpak jaran itu, numpak kuda itu. Lalu hatta akhrajani minal ajama'ati, sehingga si singa itu, si raja hutan itu mengeluarkan aku Safinah dari rimba raya itu, ya kan? Wa wada'ani ala tariqih, dan menunjukkanku ke jalan keluar lah, jalan besar ya. Wa hamhama fadhanantu annahu yudi'uni fakana dzalika akhir ahdi bih. Lalu singa itu, raja hutan itu, buntutnya itu loh, menggerak-gerakkan, mengibas-ngibaskan buntutnya, ekornya, sebagai tanda persahabatan
bye-bye begitu kan, selamat tinggal gitu lah. Bahasa hewan itu. Jadi kalau mengibas-ngibaskan buntutnya itu salam kehormatan, salam berpisah gitu kan. Dan itu fakana dzalika akhir ahdi bih, dan itu adalah akhir pertemuanku Safinah dengan nya si raja hutan itu. Ya itu kan, itu singa, hewan, raja hutan rimba raya, ketika diberitahu aku ini pelayannya baginda Nabi, langsung tunduk, langsung dihormat itu si pelayannya baginda Nabi. Ini hewan ya. Bahkan banyak hadis ya yang menyebutkan ada pohon-pohon itu merunduk terhadap baginda Nabi, ada pohon kurma itu menangis ketika tidak dibuat sandaran. Banyak. Itulah apa? Ya itulah. Terima kasih Abah Tatang Ahmad Sahaja. Terima kasih. Lanjut. Berhentilah berdusta. Kalau singa lah kau dimakan itu. Di zaman Nabi, kapan Nabi pernah ke laut? Berhentilah berdusta, kasihan sekali dirimu. Cerita-cerita itu harus berdasarkan dalil. Seperti Nabi bermimpi ketemu Nabi. Dusta. Kasihan dirimu. Banyak mendengarkan di sini kedustaanmu itu. Yang percaya orang bodoh. Kurma menangis dari mana itu kamu tuh landasannya? Sapi saja makhluk hidup tidak menangis, bohong kok bisa menangis tuh. Kebohonganmu itu semakin menjadi-jadi. Pahamkah itu? Ngomong apa panjenengan Kang Emil Amiluddin Wahabi bodong. Saya baca hadis kok. Kamu tuduh dusta tanpa bisa memberikan analisa di mana dustanya, menurut siapa, ya kan? Bahwa bermimpi baginda Nabi itu hadis sahih kok, diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, oleh Abu Dawud, oleh Ibnu Majah, oleh Ahmad bin Hanbal. Kamu tuduh dusta. Ya kamu yang dusta, Wahabi bodong. Tentang mukjizat baginda Nabi, banyak pohon-pohon yang merunduk, ada pohon kurma yang dijadikan sandaran mimbar khutbah baginda Nabi, menangis ketika tidak digunakan lagi. Ada maula atau pelayan baginda Nabi yang ketika berlayar di lautan dan perahunya pecah lalu dihantarkan oleh singa. Itu hadis itu. Kamu tuduh dusta. Dustanya di mana? Wahabi bodong. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam Al-Musannafnya juz 11 halaman 281. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabirnya juz 7 halaman 80. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya'nya juz 1 halaman 369. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam juz 3 halaman 702, dan Al-Hakim menilai posisi derajat hadis ini adalah sahih, dan penilaian Al-Hakim ini disetujui oleh Al-Hafidz Az-Zahabi dan disetujui juga oleh Al-Hafidz Ibnu Athir
dalam Usudul Ghabahnya juz 1 halaman 459. Ini semua kamu tuduh dusta. Ya, dusta yang kamu itu lakukan, Kang Emil Amiluddin Wahabi Bodong. Undang ke sini ulama Wahabi yang pinter, yang cerdas. Debat dengan saya dengan referensi, dengan tag asingnya dibaca, jangan cuma ngomong dusta aku. Wahabi bodong sampean ini. Masa kok ada singa di laut? Kita dari mana singa ada di laut? Kalau ikan hiu di laut ya saya percayalah. Aduh, jangan ada asal bicara. Itu hadis seperti itu jelas bahwa Nabi itu tidak pernah naik kapal selama hidupnya. Tidak pernah naik kapal. Tidak ditemukan hadis Rasulullah SAW naik kapal. Nabi itu mau kemana naik kapal? Pahami itu baik-baik. Apalagi kurma menangis. Aduh. Cek lagi hadis itu. Nanti kalau saya kasih tahu alasan-alasannya nanti malu sendiri. Kalau kita bicara itu harus betul-betul hadis yang valid. Tidak masuk akal itu kalau Nabi pembantunya naik kapal diselamatkan oleh singa. Kalau diselamatkan oleh ikan hiu ya boleh-boleh lah, kok singa itu. Aduh, nantilah bicara daripada berdusta. Oh, tidak paham kah Ibnu Hashim siapa itu? Juga tidak paham sanad hadis. Sanad itu ya dari Nabi sampai ke kita. Gimana sanad? Ketika diriwayatkan hadis itu, dia ada murid-muridnya di situ. Dan hadis itu harus terkenal. Dan hadis terkadang Imam Muslim tidak mencantumkan hadis dan Imam Bukhari mencantumkan hadis. Kalau Imam Bukhari mencantumkan hadis, yang lainnya tidak, perlu dipertanyakan. Dan rata-rata hadis itu ketika dicantumkan dalam kitab Sahih Bukhari pasti Imam Muslim, Tirmizi, Nazai, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni, Daud, Imam Ahmad, itu pasti dia meriwayatkan hadis. Jadi hadis itu bisa disebut sahih. Kalau dia diriwayatkan begitu, lihat lagi redaksinya. Apakah redaksinya tidak saling bertentangan satu sama lain? Maka bisa dikatakan lemah jika bertentangan. Terkadang Abu Daud meriwayatkan hadis, Imam Muslim tidak mencantumkan dalam kitabnya. Jadi ada apa hadis itu? Perlu hati-hati bicara masalah hadis. Jangan sampai kita terjerumus hanya di situ mereknya Imam Muslim, Bukhari, Abu Daud, padahal dia lemah. Karena mereka juga menulis hadis, kadang dia sendiri yang melemahkan. Itu harus paham tentang hadis. Wow, Kang Emil Amiluddin Wahabi Pol bodongnya ini. Siapa? Hadis itu yang mengatakan baginda Nabi itu naik perahu. Terus siapa yang mengatakan Sayyidina Safina itu di laut diselamatkan oleh singa? Panjenengan tidak mengerti hadis yang saya baca itu. Jadi saya baca cepat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad bin Munkadir anna safinata maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala raqibtul bahrah fankasarat safinati allati kuntu fiha faraqbitu lawhan min alwahiha fatarahani allawhu fi ajma'atin fihal asadu fa aqbala turiduni faqultu ya abal harithi ana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fata'ta ra'sahu wa aqbala ilayya fadafa'ani bimankibihi hatta akhrajani minal ajma'ati wa wada'ani ala tariqi wa hamhama fadanantu annahu yudi'uni fakana dhalika akhir ahdi bih. Hadis riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf juz 11 halaman 281. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 7 halaman 80. Hadis riwayat Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya juz 1 halaman 369. Hadis riwayat Al-Hakim juz 3 halaman 702 di mana Al-Hakim menilai sahih hadis ini. Dan penilaian sahih disetujui oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, disetujui juga oleh Al-Hafidz Ibnu Athir dalam Usdul Ghabah juz 1 halaman 459. Jadi Maula pelayan baginda Rasulullah SAW, Safinah itu yang menyeberangi lautan, bukan baginda Nabi. Sampean salah total, dasar Wahabi bodong bodong pol ini. Kemudian perahu yang dinaiki Sayyidina Safinah itu diterjang topan dan hancur. Lalu Sayyidina Safinah naik papan. Naik papan itu terdampar di hutan rimba raya sarangnya singa. Bukan singa yang menolong dari lautan itu. Oh, dasar Wahabi bodong. Ya, ini Habib kecil ini. Wahabi bodong Beb ya. Itu Habib kecil ngomong itu. Dan kemudian singa itu menghampiri Sayyidina Safinah. Lalu Sayyidina Safinah berkata kepada singa itu, ya Abal Harithi, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini, waduh ini saya menerima telepon dari ibu dulu ya. Kalau menentukan wudhu jelas sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qamu ila sholati faghsiluhu wujuhakum dan seterusnya itu. Tuh. Nah, tentang wudhu misalnya itu hadis seperti hadis Nabi mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berwudu, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Dia ambil air kemudian memasukkan. Kemudian dia menyapukan ke belakangnya, kepalanya dari depan ke belakang. Itu tadi. Begitulah ketika Al-Quran berkata pasti dijelaskan oleh hadis secara detail. Oh, maksudnya begini. Jadi makanya kalau ulama bicara, oh wudu begini, boleh begini, sedangkan menentang hadis, menentang contoh Nabi, berarti itu perkataan ulama. Ketika ulama berkata tanpa dalil, berarti dia bisa benar, bisa salah. Boleh diambil dan boleh dibuang, itu pendapat ulama. Makanya kita sering bilang wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya. Begitu. Jangan selalu bicara hadis tetapi nanti menyesal sendiri, bisa duduk di neraka. Ingat ayat mengatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilmu innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat ayat itu. Jangan mengikuti ilmu kalau tidak paham betul, saudaraku.
Oh, Kang Emil ini Wahabi bodong itu. Itu menurut siapa itu? Ibnu Hashim siapa? Jadi pengertian hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu itu berdasarkan sistem mustalahul hadis atau takhrijul hadis. Ya. Yang utama di sana bagaimana sanad matan, ini benar sampean itu. Tetapi itu menurut ulama ahli hadis, tidak menurut sampean sendiri. Jadi hadis yang saya baca itu adalah hadis sahih, ya. Menurut siapa? Ya menurut ulama ahli hadis. Al-Hakim, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Athir menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Nah itu cara mensahihkan hadis ya dari ulama hadis, tidak menurut sampean sendiri, begitu. Jangan ngarang lah, Aba Kang Emil Amiluddin Wahabi bodong. Itu yang saya baca itu hadis sahih, bodong. Kok sampean mengajarkan dusta? Saya minta pikiran pembanding, nggak bisa. Itu lo basah semua celananya panjenengan. Aba Emil Amiluddin Wahabi bodong. Waduh, Kang Emil Amiluddin Wahabi bodong, ngawur ngomongnya. Pertama siapa? Ibnu Hashim. Ada. Kalau Ibnu Hisham itu ada, tapi bukan ulama hadis. Itu ahli sejarah. Ibnu Ishaq, ya. Kalau Ibnu Jarir At-Tabari itu ulama ahli tafsir. Kalau Ibnu Hisham itu karangan saja dari Kang Emil Amiluddin Wahabi bodong, kencing di celana itu. Jadi Kutubus Sittah itu ada syarat-syaratnya. Syarat sahih menurut Bukhari itu berbeda dengan syarat sahih menurut Muslim. Dan tidak semua yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu pasti diriwayatkan oleh imam-imam yang lain itu ngawur tanpa ilmu itu. Ya maklum, panjenengan Kang Emil Amiluddin ini Wahabi bodong pol, tekapol, tingkat dewa pol. Wah, Kang Emil Amiluddin Wahabi bodong ngotot tingkat pol, tingkat dewol. Apa yang ditanya, apa yang dijawab lain. Ini ada temennya panjenengan ini. Ada itu namanya tulang. Itu diulang-ulang. Bang siapa itu? Erik Ahmad Mubarik. Ahmadiyah sama dengan panjenengan. Emil, oh sama ini. Huruf depannya sama, Erik dan Emil. Tulang. Itu diulang-ulang. Saya bantu penjelasan. Jadi hadis itu banyak macamnya. Banyak pengertian dalam ilmu mustalahul hadis atau tahrijul hadis. Ya misalnya hadis sahih itu apa? Hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir. Hadis yang diceritakan oleh orang-orang, para perawinya, rijalul hadisnya itu bersifat adil, dobit, tidak ada zat keraguan dan ilat yang tercela. Itu hadis sahih. Nanti syarat-syarat sahih menurut Bukhari ketat, menurut Muslim tidak begitu ketat. Begitu selanjutnya. Misalnya ini hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir. Hadis yang diceritakan oleh orang-orang yang adil, tetapi perawinya ada yang kurang dobit. Dobit itu hafalannya sangat kuat. Ini kurang saja, kurang sedikit. Serta tidak ada zaz atau keraguan dan illah. Itu hadis hasan, ya. Ada banyak istilah di dalam hadis-hadis, misalnya adil itu apa? Hadis ahad itu adalah
hadis yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir, itu hadis hasan ya. Ya bisa disebut lagi hadis hasan itu hadis yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir. Hadis yang diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada yang kurang kuat hafalannya, kurang dobit, serta tidak ada syadz, keraguan dan illat. Banyak ini ada istilah illat atau hadis yang terputus sanadnya tetapi tampak bersambung, atau sehalus ucapan sahabat tetapi tampak seperti sabda baginda Nabi SAW, atau hadis yang terbalik atau berubah dari yang sebenarnya. Ya banyaklah tentang hadis-hadis, belajar kepada saya. Itu yang kedua. Dalam Kutubus Sittah, Imam Bukhari tadi ditanyakan ya. Jadi Imam Bukhari itu terkenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kakeknya yang bernama Bardisbah ini beragama Majusi, agama kaumnya. Putranya yang bernama Mughirah itu memeluk Islam di bawah bimbingan Yaman Al-Ju'fi, gubernur Bukhara, sehingga dia dipanggil Al-Mughirah Al-Ju'fi, begitu kan. Nanti dijelaskan guru-gurunya, banyak saya punya ini Kutubus Sittah dengan biografi atau manakib dari imam-imam Kutubus Sittah ya, kecerdasan dan keunggulannya, perjalanannya dari Madinah ke Mekah, banyak ini tentang Bukhari. Terus nanti syarat-syarat sahih menurut Bukhari, terus banyaklah itu Imam Bukhari ya. Selanjutnya pendapat pujian para ulama terhadap Imam Bukhari dan sebagainya. Terus karya Imam Bukhari itu banyak. Al-Jami'us Sahih, Al-Adabul Mufrad, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitabul I'lal, Raf'ul Yadain, Fisalah, Birrul Walidain, banyak ini. Itu karya-karyanya ya. Sekarang ini masih dibahas karya-karyanya itu. Terus mengenai Imam Muslim. Sebentar ini karena kitabnya tebel ini. Imam Muslim itu nama lengkapnya adalah Imam Abul Husain bil Al-Hajjaj bin Muslim bil Kaushas Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di An-Naisabur ya. Ya banyak ini, bahwa sebagaimana dikatakan oleh Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Ulamaul Amsar, Imam Muslim adalah penulis kitab Sahih dan kitab ilmu hadis. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenang sampai akhir masa. Banyak ini kehidupan dan pengembaraannya, syarat-syarat sahih menurut Imam Muslim, murid-muridnya, guru-gurunya, pujian ulama, karya-karyanya antara lain Al-Jami'us Sahih, Al-Musnadul Kabil Alar Rijal, Kitabul Asma' wal Kuna, ini bagus ini kitab ini. Kitabul I'lal, Kitabul Aqran, Kitab Su'alatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab Al-Intifa bi Ukhubis Siba, kitab banyak. Nah begitu kalau menjawab itu. Wah bahaya musuh ini Bang Emil sama huruf depannya dengan Bang Erik. Berarti tidak kenal Ibnu Hasyim ya. Syukurlah, makanya ilmumu sedikit. Makanya ilmumu sedikit. Ulama-ulama besar enggak tahu. Jangan-jangan kalau enggak tahu ulama Syafi'i, ulama Maliki, ulama Hambali, jangan dia tidak tahu ini. Jangan tidak tahu murid-muridnya semua ulama-ulama ini.
makanya ilmumu sedikit. Aduh, kok selalu bilang Wahabi bodoh. Saya ini bukan Wahabi. Kalau kau selalu bilang Wahabi, itu artinya tidak ada ilmumu. Orang yang selalu bilang Wahabi itu tidak ada ilmunya, karena dia tidak pernah belajar di Madinah sana ilmu hadis, tidak pernah sekolah di sana, takut diusir. Pusat peradaban Islam itulah di Madinah, Madinatu Al-Munawwarah. Makanya banyak anak-anak Indonesia dikirim belajar ilmu hadis, karena ada pusatnya ilmu hadis di sana. Nah, kamu ini muter-muter di Indonesia, bagaimana kau bisa paham ahli murid-muridnya para ulama? Nanti saya kasih kau pertanyaan yang rumit, pasti kau terkencing-kencing kamu jawab. Enggak tahu hadis kok selalu membacamu saja hadis, enggak beres itu. Belajar lagi, jangan sombong lah. Kalau kau sudah tadi baca ayat, ada tadi yang baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman, dan seterusnya. Aduh, kalau kau dikasih ke ilmu, ada yang mengatakan dusta, ya oprik saya, kenapa orangnya bilang dusta? Siapa itu Sapina? Nah, pembantunya Nabi, tapi jelas tidak pernah dia punya perahu ke laut, tak punya itu perahu itu Nabi ke laut itu naik perahu, kemudian diselamatkan singa. Wah, itu cerita ngalantur. Belajar lagi sejarah lah, biar valid gitu, tidak mengada-ada. Mau ngapa? Tadi Ibnu Hashim katanya. Kalau sekarang Ibnu siapa? Itu Imam Daud Ad-Dhahiri atau Ibnu Hazm, HZM. Kalau tadi sampean bacanya Ibnu Hashim. Baca Imam saja sudah keliru-keliru. Terus ditanyai bagaimana Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, sampean nggak bisa menjawab. Jadi kalau saya fotokan kitabnya Imam Syafi'i, nanti sampean pasti nggak bisa baca. Aduh, Wahabi bodong, Wahabi ngarang pol ini. Itu dilanjutkan dengan Babalong Syafi'i Tawil aja. Sampean nggak ada kelas dengan saya. Undang ulama Wahabinya yang cerdas-cerdas ke sini. Dialog baca kitab asli. Saya punya kitabnya Wahabi, bahkan ulama Wahabi itu sudah saya kritik habis-habisan itu. Siapa itu? Siapa lupa saya. Al-Albani. Itu ulama hadis Wahabi yang tidak pernah hafal satu hadis lengkap pun dan tidak pernah mempunyai sanad ilmu hadis dari guru-guru imam ahli hadis. Itu ada di YouTube saya itu. cari ulama Wahabi yang pintar baca kitab lalu dialog dengan saya. Itu layani aja. Babalong Syafi'i Muhammad Syafrizal bin Mustafa At-Tawil itu. Pak Kiai Romli, saya tidak bermaksud menghina, tetapi saya mengkritisi ya. Di atas ada ungkapan dari hadis yang Pak Kiai munculkan, atau Pak Kiai kalam ya. Pak Kiai istilahnya suka pakai istilah kalam ya. Berarti saya juga mengatakan Pak Kiai kalam nih. Itu menerangkan bahwa Utsman bin Affan diajak oleh Nabi berbuka puasa di sana, maka wafatlah Utsman saat itu ya. Nah,
Di sini ada yang saya kritisi. Kenapa di akhirat berpuasa? Kan di akhirat sudah tidak ada lagi kewajiban beramal. Di akhirat itu tinggal memetik apa yang telah kita amalkan. Tidak lagi kita dituntut beramal lagi, ya. Secara umumnya kita, ya. Kalau pun bisa memperoleh lagi nilai pahala amal, itu bukan dari amalnya sendiri, melainkan dari kiriman, ya. Kita mengirim kepada orang tua kita mengirim pada sahabat kita atau kepada kerabat kita, ya, termasuk mungkin bisa ayah kepada anak, ya, karena kan kerabat itu jatuhnya. Nah, kalau ada kerabat kita kepada teman, kepada siapapun, bahkan kepada orang yang soleh, ya, bahkan kepada sesama orang beriman walaupun kita tidak kenal, ya, itu kan masih diberi peluang, kemungkinan kiriman kita ini bisa tuh menambah nilai baiknya mereka atau mengurangi nilai jeleknya. Kalau ancaman neraka itu derajat siksaannya berkurang, kalau pahala bagusnya bertambah, misalnya gitu, disebabkan karena kiriman-kiriman hadiah dari yang masih hidup, ya. Nah, ini yang saya dengar. Tapi kalau di sana berpuasa lagi, berarti mengejar apa? Tidak ada saya dengar, ya, amalan lagi di sana. Jadi ini yang saya kritisi, ya. Saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi ini jadi tanda tanya. Satu, bertemu dengan Nabi ini, kejujurannya pun ya mungkin Pak Kiai mengatakan layak dipercaya lah, ya. Tetapi bagi seperti saya perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi. Apakah orang yang menyampaikan ini tulus atau hanya ingin memperbaiki nama nama Utsman, ya? Karena kalau paham Syiah, Utsman ini justru merubah-rubah cara berwudu, ya. Berwudu yang dari Nabi itu dicontohkannya itu mengusap kepala dan mengusap kaki. Utsman lah yang mulai mencontohkan merubah, membasuh kepala dan membasuh kaki, kabarnya ini. Dari sanalah awalnya perubahan, munculnya perubahan pemahaman wudhu ini, saya dengar, ya. Di sisi lain, Utsman itu kabarnya menarik orang-orang yang oleh Nabi justru tidak disukai, ya. Oleh Nabi itu orang-orang tersebut itu sudah dijauhkan dari sekitar Nabi karena dianggap orang itu tidak bisa dipercaya, kurang jujur, ya. Tetapi oleh Utsman malah ditarik, dijadikan jajaran stafnya lah, gitu, ya. Stafnya atau menteri-menterinya atau jajaran birokrasinya, gitu. Nah, sehingga Utsman ini terasa seperti banyak nepotisme dan ketidakadilan, ya. Itulah sehingga Utsman ini dikepung, kabarnya nih, ya. Dan Aisyah sendiri sampai menyebut kepada Utsman itu sinasal, ya, kalau tidak salah ini, ya. Sinasal ini adalah nama seorang Yahudi, ya. Jadi Utsman dianggap sekualitas sinasal ini. Dia sinasal, kata Aisyah, karena hak Aisyah yang masih berhak mendapat bagian humus 1/5 dari dari infaknya, humusnya orang-orang Islam ini, seharusnya Aisyah ini berhak menerima.
tetapi Utsman sering memberikannya dengan kurang memenuhi wajar mungkin ya pandangan Aisyah, sehingga Aisyah ini ya kesel sama Utsman ini, dan salah satunya menyebut Utsman ini sinasal begitu. Demikian dalam sejarah yang saya dapatkan dari informasi dari pihak Syiah ini. Kalau masalah hadis-hadisnya saya tidak begitu menguasai seperti Kiai ya, tapi yang menyampaikan ini saya meyakini bukan sesuatu hal yang bohong ya. Dan Utsman ini kan masih berdarah Bani Umayyah ya. Sedangkan Bani Umayyah ini dengan Bani Hashim keluarga Nabi ini kekerabatannya agak sedikit tercederai oleh banyak dari sikapnya Bani Umayyah ini. Di antaranya Abu Sufyan itu sendiri ya. Abu Sufyan yang ya sempat si Abu Sufyan masuk Islam, tapi sebelum Islam kan banyak juga merusaknya pada Islam. Waktu di perang Uhud yang mengambil alih posisi yang ditinggalkan oleh orang yang dipesankan oleh Nabi, yaitu Umar dan Abu Bakar ini untuk tetap diam di dalam bukit ya, bukit sekitar Uhud mungkin ya, diam di situ, tapi malah ditinggalkan, takut tidak terbagi adil mendapat jarahan ya, karena Nabi sudah nampak dalam kemenangan. Tapi dengan adanya ditinggalkan ini, justru Abu Sufyan mengambil alih posisi, dan akhirnya yang tadinya terasa mulai kemenangan justru malah balik atau berbalik seperti kalah, karena panah-panah dari Abu Sufyan ini cukup efektif untuk membuat orang Islamnya jadinya terdesak ya. Sampai kabarnya saat itu gigi Nabi pun patah ya, entah tanggal entah patah, tapi yang lebih kuat saya dengar itu patah ya. Nah disitulah Nabi akhirnya memanggil Imam Ali, dan hanya Nabi dan Imam Ali dan sedikit sekali orang-orang yang lebih setia kepada Nabi terus merangsek sampai akhirnya memenangkan. Sedangkan Abu Bakar dan Umarnya yang saya dengar justru lari dari peperangan ini. Setelah turun menghadap akibat dari ketidaktaatannya dan akhirnya terdesak orang Islamnya mulai ini, malah Abu Bakar Umar ini justru orang yang lari, bukannya orang yang bertahan di situ. Nah, Utsman di dalam kepemimpinannya begitu, syarat dengan nepotisme dan kolusi ya, atau semacam korupsi lah begitu. Jadi di sini saya mempertanyakan, benarkah Nabi sampai sanggup menemui kepada yang melanggar? Dalam pandangan Syiah ini melanggar Utsman ini ya. Nah, tetapi hadis ini kok muncul? Dan lebih jauhnya kok ditambah lagi dengan istilah berbuka puasa. Ini saya kritisi ya. Kok berbuka puasa? Sesuatu yang tidak pernah ada ajaran kok tiba-tiba muncul istilah dalam untuk membuat Utsman ini nama baiknya terangkat gitu. Jadi ini dipertanyakan kalau bagi saya. Benar nggak ini yang menyampaikan hadis ini bisa dipercaya begitu ya? Karena kalau orang ngomong itu bisa saja ngomongnya itu manis walaupun dia itu dari barisan seperti benar, tetapi kenyataannya dia itu sedang trik melakukan upaya-upaya agar sensasi membuat kita percaya padahal tujuannya negatif ya. Maaf nih, saya tahu ada orang Syiah nawarin madu dengan alasan orang tua saya sakit. Saya yakin saya mendengar orang Syiah ini ya, ada orang Syiah yang lain ya, dia ngomong memang saya sudah pernah beli begitu ya. Memang saya nggak tahu dia ngomongnya pernah beli, cuman ya saya pernah gitu sama dia gitu. Pernah itu saya tangkap pernah beli. Padahal setelah saya klarifikasi lebih jauh katanya pernah ditawari saja. Jadi saya itu berkesimpulan awalnya orang yang bisa saya percaya ini pernah beli, maka orang yang nawari ini saya simpulkan bisa dipercaya. Begitu dia nawarin pada saya langsung bersikap percaya.
Saya transfer sejumlah uang, padahal saat itu ya harga yang termurah sih ya, harga yang termurah. Bahkan dia meminta, awalnya katanya cukup 95.000 katanya ya, dengan ongkos kirim 100.000, tapi nggak apa-apa lah 195.000 aja kasih harga katanya begitu ya, untuk nilai madu yang termurah. Kemudian dengan ongkos kirim jadi 115 kalau tidak salah ya kata dia tuh, 115. Tapi nggak apa-apa lah, udah 100 berapa tuh dia kasih murah tuh, entah 100 saja entah 110 saja ya. Waktu itu dia kasih harga DEP memikat. Saya bayar langsung, saya transfer langsung ya kepada namanya. Dan sampai sekarang dari bulan Mei tidak pernah dikirim itu ya. Dan setiap saya tanya, saya konfirmasi, maaf saya sedang sibuk katanya, orang tua saya sakit bolak-balik, saya bolak-balik jadi nggak sempat saya untuk mengirim. Tunggu aja nanti juga dikirim. Bulan Mei, sekarang sudah Agustus ya. Ya awal Agustus ini menjelang ya, akhir Juli ini. Akhir Juli awal Agustus. Masa iya orang berbisnis demikian ini? Saya curiga orang ini nggak bakalan ngirim. Mudah saja. Nah, dari cara begini saya menyimpulkan orang walaupun berkata Syiah, walaupun berkata di barisan benar, bisa jadi dia itu orang yang tidak baik. Orang walaupun di dekat Nabi, tapi dia tidak terjamin kalau dia itu pasti tidak munafik ya. Bukankah di dalam ayat At-Taubah 101 itu, orang munafik di sekitarmu, katanya kan gitu. Penjaga surga pernah menjelaskan kan itu. Sehingga Nabi sendiri sampai tidak tahu kalau orang ini munafik ya. Dan Allah pun menjelaskan, kau tidak tahu katanya bahwa di sekitarmu ada orang-orang yang munafik, begitu. Jadi cerita-cerita seperti ini pun tanda tanya, bener gak nih? Atau lip service atau mulut manis dari orang tertentu hanya untuk mengangkat posisi orang yang dia maksudkan ini baik, begitu ya. Karena kalau cerita-cerita begini ya berlaku juga dimanapun ya. Saya waktu di LDII itu diceritakan ya, Imam LDII ini katanya pernah ditantang sama jagoan dari Kerawang katanya ya. Jagoan dari Kerawang tersebut memegang pohon kelapa. Hanya dengan dia goyang-goyang saja pada jatuh itu pohon kelapanya. Katanya cerita dari orang yang bercerita ini ya. Setelah itu, nah imam di LDI ini, imam yang pertama itu, Nur Hasan Ubaidillah Lubis ini, kabarnya kata orang cerita ini ya, itu dipegang pohon kelapa itu. Setelah dipegang, ditarik pelan-pelan ya, sehingga kalau orang sudah bilang itu diplenoikan itu, jadi si pohon itu bagaikan, kelapa itu bagaikan pohon yang begitu lunak sekali, sampai bisa merunduk ke dekat dirinya. Dia petik satu persatu katanya kelapa itu, dia pilih, terus dia menjelaskan, jangan begitu cara mengambil kelapanya. Kalau begitu kamu meruntuhkan atau menjatuhkan termasuk dengan yang muda-mudanya. Begini caranya, jadi efektif. Tidak mengambil lagi yang muda-muda, tapi ambillah yang tua, yang layak untuk dipetik. Ini cerita ini seperti benar, seperti akhirnya mengangkat bahwa imamnya di LDI ini begitu sakti ya. Tapi setelah saya pikir lebih jauh, ini bisa jadi ini lip service, ini omongan orang yang ingin mengangkat bahwa yang diceritakan itu seolah benar, agar kita itu tertarik untuk percaya bahwa orang itu tersebut benar-benar orang yang dapat karomah dari Allah. Nah, cerita-cerita begini memang kadang-kadang itu ada tim suksesnya dari orang-orang tertentu untuk mengangkat nama seseorang itu agar punya image dalam pandangan kita bahwa dia itu memang orang luar biasa, begitu ya. Ini banyak banyak saya pikir kita sendiri mungkin bisa temui ya, hal seperti ini ya adalah dalam kehidupan ya. Bahkan dalam tim sukses termasuk sekarang ini
apa namanya lagi kampanye ini kadang-kadang hal yang begini ini apa ber apa namanya terjadi lah atau berlaku lah ya. Orang yang membela Anies akan seperti ini, orang yang membela Ganjar Pranowo juga akan seperti ini, dan orang yang membela Prabowo juga akan seperti ini. Itu kadang-kadang terjadi ya. Jadi cerita yang dibikin luar biasa nanti, atau dalam ya misalnya apa ya, ya nggak tahu sih. Saya pernah yang di YouTube itu saya pernah itu tuh apa, ada sekumpul itu apa ya, pokoknya disebut kiai sekumpul lah gitu lah ya. Kabarnya itu dalam keadaan terdesak, minta air pun dimasukkan kepada tangki mobil, akhirnya mobil bisa jalan seolah-olah diisi bensin, katanya begitu ya. Tapi bagi saya semuanya ini penuh tanda tanya besar ya. Karena kalau pendukungnya ya biasanya begitu. Nah ini juga gini, pendukung Usman ini jangan-jangan termasuk yang seperti itu. Kalau bagi saya nih, maaf nih, saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi saya mengkritisi. Karena ada ujungnya ucapan yang kok seperti kontroversi ya, mengatakan kalau mau berbuka puasa denganku nanti di akhirat. Berbuka puasa bagaimana? Ya, di akhirat nggak ada puasa kok berbuka puasa. Nggak ada perintah di akhirat berpuasa ya. Apalagi dia ngomongin Nabi, sangat bertentangan dengan ajarannya ya. Demikian Kiai, terima kasih. Saya hanya mengkritisi. Makanya saya kalau menerima agama itu, kalau saya tuh nggak diterima begitu saja, tetapi saya juga ya menggunakan berpikir lah begitu.